Ada hal yang akan saya jelaskan pada kesempatan hari ini, di mana sebagai petani kita harus paham, menjelaskan terlebih dahulu antara kualitas benih, sehingga di halaman kita tanam akhirnya buahnya lebat, tetapi beberapa tahun kemudian cenderung akan tidak produktif lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Bos Terong. Informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan atau membuat video bagaimana kita untuk menyemai benih pete ya teman-teman, dalam polybag. Tapi dalam kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita untuk menyemai benih pete di dalam lahan ya teman-teman. Jadi di lahan langsung, sebagaimana yang teman-teman simak, ini adalah lahan yang telah selesai proses pengerjaannya untuk menyemai benih pete. Nah, ini adalah hasil daripada penyemaian di tahap awal hanya dengan menggunakan polybag ya, dengan polybag. Tapi untuk di lahan kali ini ya teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui ya, ini biji petenya ini adalah yang sudah matang ya teman-teman. Dan kemudian ada hal yang akan saya jelaskan pada kesempatan hari ini, di mana sebagai petani kita harus paham apa itu yang disebut dengan pertanian jangka pendek, dan kemudian pertanian jangka panjang, dan kemudian pertanian jangka menengah ya teman-teman. Untuk pertanian jangka pendek, sebagaimana yang telah teman-teman simak di video saya sebelumnya, antara kita menanam mentimun, kacang panjang, terong, dan kemudian jangka pendek itu adalah tanaman yang kita mulai cepat panennya itu lebih cenderung lebih awal ya teman-teman. Dan untuk tanaman jangka panjang, yaitu sebagaimana yang teman-teman simak, saya juga menanam, ini adalah durian montong ya teman-teman. Ini adalah hasil daripada sambung pucuk atau okulasi yang saya lakukan. Jadi ini adalah tanaman jangka panjang, yang tentunya tanaman jangka panjang ini adalah tanaman yang sangat menguntungkan bagi kita di masa yang akan datang ya teman-teman. Oleh karenanya teman-teman sebagai petani harus menanam tanaman itu semua, baik tanaman jangka pendek, tanaman jangka menengah, ataupun tanaman jangka panjang ya teman-teman. Sebelum saya memulai untuk proses penyemaiannya ya teman-teman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu antara kualitas benih pete yang kita beli dari penjual benih, yang cenderung di penjual benih pete ya teman-teman, memang biasanya di bibit pete dari hasil penjualan itu adalah cepat berbuah. Artinya 2-3 tahun biasanya pete yang dijual di pasaran itu cepat berbuah. Tapi kerugiannya ya teman-teman, mohon maaf, untuk para petani yang ingin membudidayakan tanaman pete, jika membeli di pasaran untuk benih pete, biasanya dia cenderung cepat berbuah pun, tapi secara usia produktif dia cenderung lebih sebentar ya teman-teman. Artinya 2-3 tahun berbuah dengan posisi buah yang sangat lebat, tapi untuk kedepannya biasanya pohonnya itu cepat meranggas ya teman-teman. Lain halnya dengan pete lokal yang akan saya tanam seperti ini ya. Jadi kalau pete lokal itu, meskipun secara usia masuk ke fase pembuahannya cenderung agak lama, antara 4-5 tahun, tapi untuk kualitas daripada umurnya ini akan cenderung lebih lama ya teman-teman. Kalau untuk pete lokal itu biasanya usianya antara 50-80 tahun, itu tetap masih akan produktif ya teman-teman. Lain halnya dengan benih pete hasil daripada rekayasa, sehingga di halaman kita tanam akhirnya buahnya lebat, tetapi beberapa tahun kemudian cenderung akan tidak produktif lagi, dan lama-kelamaan pohonnya tersebut akan mati ya teman-teman. Oleh karenanya bagi saya pribadi adalah menanam jenis pete lokal adalah lebih baik ketimbang kita menanam daripada pete hasil rekayasa dengan usia yang relatif buahnya pendek-pendek, masa produktifnya sebentar,
Dan kemudian ya teman-teman, bagaimana kita agar kualitas pohon pete itu cenderung cepat berbuah sepanjang tahun, dan itu adalah caranya bisa disimak di video saya sebelumnya. Dan sebelumnya bagi teman-teman yang ingin bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Karena sekali lagi saya tekankan, channel ini murni, real, dibuat oleh saya sendiri untuk manfaatnya dapat dirasakan bagi kalangan seluruh petani yang ada di seluruh Nusantara ya teman-teman. Karena ingat, subscribe itu gratis ya teman-teman. Jadi untuk pete masak pohonnya ini ya, kita langsung iris ya. Kita pastikan untuk teman-teman yang ingin tahu mana bakal kecambah yang akan tumbuh dan mana yang tidak, kita buka saja seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di sini ada bentolan. Nah, teman-teman saya simak ya. Ini ada bentolan, ini adalah bakal yang akan tumbuh ya. Kecambah yang akan tumbuh. Kalau tidak percaya kita buka seperti ini ya, agar nanti pas kita naruhnya di tanah itu jangan sampai kebalik, dan cara mengirisnya jangan sampai kebalik. Jadi yang kecambahnya itu jangan diiris ya. Nih ya teman-teman, nih ini bakal kecambah yang akan tumbuhnya ya teman-teman. Nih ya, nih bisa fokus ya. Nah ini adalah kecambah yang akan tumbuhnya. Jadi untuk mengirisnya kita seperti ini. Saya teman-teman simak. Nah seperti ini. Nah teman-teman simak. Kita pilih nanti mana yang kualitas bagus dan mana yang tidak ya. Kalau misalkan seperti ini ada bolong, kita buang. Nah biasakan nonton video sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham dalam proses penyemaian daripada biji pete yang akan saya lakukan ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada pete-pete berikutnya ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk pengolahan lahannya. Jadi untuk mengolah lahannya saya menggunakan kotoran hewan jenis ayam petelur dan kemudian puradan yang berfungsi untuk menjaga agar tidak ada semut nantinya ya teman-teman. Jadi untuk proses cara menanamnya ya, saya teman-teman simak. Ini kan seperti ini ya, lalu kita tanam seperti ini. Jadi biarkan dia jangan terlalu dalam ya, sudah seperti ini saja ya, seperti ini saja. Biarkan seperti ini. Nah seperti ini ya. Untuk jaraknya sama antara 60 sampai 70 cm ya teman-teman, ke jarak tanaman yang satunya lagi. Seperti ini jarak petenya. Lakukan hal yang sama sampai ini selesai ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penyemaian benih pete di bedengan ya teman-teman. Bagi teman-teman
Yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.